Halo, saya Ongki Hoyanto dan kamu masih di kelas rahasia menguasai ilmu public speaking dengan teknik NLP. Pada video kali ini saya akan bicara teknik yang terakhir dari 9 cara membuka sebuah presentasi yang menarik, yakni teknik pembukaan menggunakan humor. Penting untuk kamu perhatikan bahwa saat kamu menggunakan humor, hindarilah mengawali presentasi atau public speaking kamu dengan mengatakan, saya akan buka presentasi ini dengan sebuah cerita lucu. Sama halnya ketika kamu menggunakan kutipan atau fakta yang mengejutkan, hindari juga mengatakan saya akan buka presentasi ini dengan sebuah kutipan. Atau ketika kamu ingin membuka sebuah presentasi menggunakan teknik sebelum yang sudah saya jelaskan, yaitu fakta mengejutkan, tidak perlu kamu mengatakan saya akan buka dengan sebuah fakta yang mengejutkan. Langsung saja pada faktanya, kutipannya, atau pada kali ini langsung saja pada humornya. Penting untuk kamu perhatikan ketika membuka menggunakan humor. Yang pertama, sekali lagi tidak perlu mengatakan saya akan buka dengan sebuah cerita lucu. Yang kedua, pastikanlah bahwa humor yang kamu gunakan adalah humor-humor yang jarang didengar oleh audiens atau pendengar kamu. Hindarilah menggunakan humor-humor yang disebut dengan street joke atau humor-humor jalanan atau humor-humor yang biasanya kamu baca di WhatsApp atau baca di sosial media. Pastikanlah bahwa humor tersebut adalah humor yang kamu buat sendiri. Contohnya seperti ini. Suatu ketika di sebuah danau, datanglah seorang profesor dengan keinginan untuk menyeberangi danau itu. Satu-satunya cara untuk membawa sang profesor dari tepi danau yang satu ke tepi danau yang lain adalah dengan menaiki atau menumpangi sebuah perahu. Karena tidak ada pilihan yang lain, suka tidak suka, mau tidak mau, sang profesor itu pun duduk di atas perahu yang tidak begitu besar, dan perahu itu dikayuh oleh seorang tukang perahu. Ketika dia duduk di sana, sang tukang perahu pun mulai menjalankan tugas dan kewajibannya. Perlahan-lahan dia mulai mengayuh perahu itu, dan perahu itu pun mulai berjalan sedikit demi sedikit dari tepi danau ke arah tengah danau. Layaknya seorang profesor, maka dia pun memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika dia mulai mengamati daerah sekitar danau itu, perlahan-lahan dia melihat beberapa dedaunan yang hanyut dibawa oleh arus danau tadi. Si profesor tadi mengambil beberapa jenis dedaunan itu dan dia pun melontarkan pertanyaan kepada sang tukang perahu. Kata si profesor, "Hai tukang perahu, apakah Anda dulu pernah belajar tentang botani?" Kaget si tukang perahu tadi, karena seumur hidup si tukang perahu baru mendengar kata botani. Dia menatap sang profesor dan dikatakan, "Pak, saya tidak pernah tahu apa itu botani." Si profesor tadi kaget, dia menatap kembali wajah sang tukang perahu itu. Dia dikatakan, "Anak muda, betapa malang nasib. Kamu kehilangan 30% dari hidupmu karena tidak pernah belajar ilmu botani." Si tukang perahu tadi hanya tertunduk lesu dan dia pun terus melanjutkan pekerjaannya mengayuh perahu tadi. 10-15 menit kemudian perahu tadi terus berjalan melewati beberapa bebatuan besar di samping kanan dan samping kiri dari danau itu. Kembali lagi sang profesor tadi mengamati batu-batu itu dan melontarkan pertanyaan kepada sang tukang perahu. Kata sang profesor, "Hai tukang perahu, apakah Anda dulu pernah belajar tentang geologi?" Kembali lagi sang tukang perahu kaget. Karena seumur hidup dia baru hari itu mendengar kata geologi tersebut. Dia kembali lagi menatap sang profesor dan dikatakan, "Pak, saya tidak tahu apa itu geologi." Si profesor tadi dengan keheranan menatap sang tukang perahu. Dan dia pun berkata, "Anak muda, kamu kehilangan 60% dari hidupmu karena kamu tidak pernah belajar tentang botani dan juga tentang geologi.
Perahu tadi kembali dikayu oleh sang tukang perahu. Beberapa menit kemudian melewati gunung-gunung yang besar di arah samping danau itu. Sambil berdiri sang profesor tadi menatap gunung-gunung itu, kemudian dia berkata kepada tukang perahu, "Hai tukang perahu, apakah kamu pernah belajar tentang geografi?" Si tukang perahu tadi kaget mendengar pertanyaan yang ketiga dari sang profesor. Kali ini si tukang perahu tidak berani menatap wajah sang profesor. Dia tertunduk malu, tertunduk lesu, dan dia pun berkata, "Pak, saya tidak pernah tahu apa itu geografi." Menarik nafas yang panjang, si profesor tadi mengatakan, "Anak muda, kamu sudah kehilangan 90% dari hidupmu karena tidak pernah belajar tentang botani, tidak pernah belajar tentang geologi, dan juga tidak pernah belajar tentang geografi." Beberapa saat kemudian hujan turun lebih lebat. Arus dari danau tadi yang tadinya begitu tenang perlahan-lahan mulai deras dan menghantam perahu yang ditumpangi oleh tukang perahu dan Pak Profesor T. Perlahan-lahan perahu tadi mulai oleng dan akhirnya terbang. Sang tukang perahu teringat akan satu-satunya penumpang di perahu. Dengan berenang, sang tukang perahu berteriak dan berkata, "Pak, Anda di mana? Anda di mana?" Si profesor tadi berusaha untuk tidak tenggelam. Dia katakan, "Tolong, saya di sini." Tukang perahu pun berkata, "Pak, apakah dulu Anda pernah belajar berenang?" Si profesor tadi mengatakan, "Tidak, tolong." Si tukang perahu pun lalu berkata, "Anda kehilangan 100% dari hidup Anda karena tidak pernah belajar berenang." Hari ini, saya tidak pernah tahu apa yang kamu pelajari di bangku sekolah atau bangku kuliah, dan saya yakin itu adalah hal-hal yang paling penting. Namun, ada satu hal yang penting untuk melengkapi hal-hal yang kamu pelajari, yaitu ilmu public speaking. Selamat pagi, nama saya Ongki Hoyanto, dan pada kesempatan kali ini, saya akan bicara suatu topik yang menarik sekali, yaitu public speaking mastery. 1 jam ke depan, ada 3 hal penting yang akan saya bagikan. Subject mastery yang pertama, sequencing yang kedua, dan showmanship yang ketiga. Itulah contoh teknik pembukaan menggunakan humor. Penting sekali lagi untuk kamu perhatikan bahwa humor ini haruslah kamu latih, haruslah kamu praktekkan terus-menerus, sehingga penekanan kata demi kata haruslah mengena, sehingga menciptakan suasana yang lucu untuk audiens kamu. Dan pada video selanjutnya saya akan bicara tentang bagaimana cara menyusun suatu presentasi sehingga menarik, mudah dipahami, serta gampang dimengerti oleh audiens.